Selamat malam semuanya. Saya agak telat ya, mohon maaf karena tadi habis jadi moderator di acara lain, jadi agak mepet dan jadi agak maraton. Terima kasih kepada teman-teman yang masih dengan sabar ya menunggu. Jadi tanpa berpanjang kata lagi, kita bisa mulai dengan tema kita malam ini. Tema kita adalah kita berusaha untuk menyandingkan antara psikologi barat dengan yang modern itu ya, tanda kutip, dengan psikologi yang konon tidak modern gitu loh. Kita tahu bahwa psikologi barat yang modern ini menolak yoga sebagai tipe dari psikologi yang valid. Jadi ketika kita membayangkan yoga ya, mungkin dianggapnya yoga itu hanya sebagai versi lain dari metafisika dan dari mistisisme timur gitu loh. Tapi sebenarnya tujuan kita di sini adalah untuk mencari ada satu titik temu yang menjanjikan antara yoga dan psikologi barat. Nah, argumen saya di sini adalah titik temu itu ada di konsep tentang memori dalam psikologi dan konsep tentang karma dalam yoga. Nah, khususnya itu pandangan dari Patanjali. Jadi, di satu sisi ya, mewakili timur, dengan di sisi lain pandangan dari Freud dan Jung. Jadi bagi kedua belah pihak ini, memori, motivasi, ketidaksadaran itu adalah tiga hal yang saling berkelindan gitu, intertwined. Karma sendiri digambarkan oleh Patanjali sebagai apa? Kita ingat ya, karma itu adalah jejak memori, kata dia. Jadi kita suka menyalahpahami arti kata karma, tapi sebenarnya karma itu jejak memori yang tersimpan dalam ketaksadaran kita. Nah, dia muncul dari mana? Dia muncul dari tindakan yang pernah kita lakukan di masa lampau. Semenit yang lalu, sejam yang lalu, sehari yang lalu, setahun yang lalu, bahkan di kehidupan yang lampau. Karena kan orang India percaya dengan konsep reinkarnasi. Nah, tindakan ini kita bisa lakukan melalui tubuh, fisik ya. Kita bisa melakukannya melalui ucapan. Dan ini patut dicatat, kita juga bisa melakukannya melalui pikiran. Jadi berpikir itu pun bertindak. Dengan kata lain, berpikir itu pun membuat karma. Jadi pikiran itu pun akan menghasilkan jejak memori. Jadi apa yang kamu pikirkannya itu akan menjadi kecondongan kamu untuk memikirkan hal yang sama di masa depan. Nah, jejak memori ini atau istilah teknisnya samskara, dia berdiam dalam ketaksadaran sebagai sebuah kecondongan untuk melakukan tindakan yang sama di masa depan. Jadi kalau kita sering bersedekah, kita akan lebih sering bersedekah. Kalau kita condongnya kikir orangnya, kita akan lebih sering kikir gitu. Nah, tindakan apapun, entah itu baik, entah itu buruk, entah itu positif, entah itu negatif, pasti akan menghasilkan buah. Dan buah ini harus dialami. Dan untuk mengalaminya, kita harus hidup dong ya. Kita harus lahir dan hidup. Nah, dari sinilah muncul konsep reinkarnasi sebenarnya. Kenapa kita terus bereinkarnasi? Bukan karena kita sedang dipermainkan oleh kosmos atau semacamnya, tapi sebenarnya karena kita bertindak. Kita harus mengalami buah tindakan, gitu loh. Jadi ada lingkaran spiral yang tidak berujung pangkal ini. Dan di sini sebenarnya tujuan dari filsafat India adalah untuk memotong habis lingkaran spiral ini. Sehingga kita, kalaupun di kehidupan sekarang masih bertindak, tapi tindakannya itu sedemikian rupa akan jadi mandul gitu, sehingga dia tidak lagi menghasilkan buah. Dan kalau dia tidak menghasilkan buah, maka kita tidak perlu lagi mesti lahir dan hidup untuk mengalami buah dari tindakan itu. Nah, kita melakukan dalam sehari ya 1 kali 24 jam tindakan dari tubuh, fisik, ucapan, pikiran itu banyak sekali. Nah, jadi dengan kata lain kita punya segudang jejak memori, kita punya segudang kecondongan yang kayak bom waktu gitu loh. Dia sewaktu-waktu bisa matang. Satu-satunya yang diperlukan adalah keadaan atau momentum yang tepat.
Jadi ibarat ranjau ya, momentum dia matang yaitu meledak kan ketika ada yang menginjaknya secara tidak sengaja. Nah, kalau enggak ya kita kan tahu ya, misalnya di beberapa daerah yang rawan perang gitu ya, sampai berpuluh-puluh tahun kemudian masih ada ladang ranjau yang tersebar di sana sini yang masih aktif gitu loh. Jadi kalau kamu injak sial gitu ya, dia akan meledak. Jadi dia ketika nganggur puluhan tahun dia tidak hilang gitu loh. Nah, karma itu seperti itu. Tindakan itu kayak virus gitu, dia nggak bisa mati. Paling banter ya hibernasi. Kalau momentumnya tepat, ya dia akan berbuah. Apabila ya melalui penerapan dari free will atau kehendak bebas, kita memilih untuk menuruti impuls kita. Jadi impuls itu ada. Nah, impuls itu menyiratkan bahwa kita tidak bebas. Karena impuls itu kan dorongan untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita itu gampang marah, ya kita selalu punya impuls untuk marah. Dan ketika impuls itu muncul ya kita tidak bebas. Tapi plot twistnya di sini adalah diakui adanya sebuah ruang bagi penerapan kehendak bebas. Jadi ketika impuls itu muncul, kadang-kadang bagi yang batinnya eling gitu ya, dia bisa tahu, oke, sebentar lagi saya marah. Saya sedang merasa marah nih. What should I do gitu. Jadi momen pemikiran itulah, itu momen yang sangat celah yang sangat kecil gitu, tapi ketika itu muncul, nah di celah kecil itulah kita dikatakan punya kehendak bebas. Tapi generally most of the time kita tidak bebas karena hidup kita diatur oleh impuls-impuls. Gitu. Nah kalau kita memilih untuk menuruti impuls itu, maka ya sekali lagi akan restart dari awal gitu loh. Jejak memori dalam ketak sadaran akan makin diperkuat untuk kelak menjelma dalam bentuk kecondongan. Nah, kecondongan ini akan jadi impuls mendorong kita bertindak, kita mematuhi impuls bertindak lagi ya. Akhirnya kita akan memunculkan sesuatu yang dinamakan wasana. Wasana itu artinya pola kebiasaan. Jadi itu bentuk yang lebih kuat daripada impuls. Nah, di dalam psikologi modern mungkin padanannya adalah motivasi. Jadi wasana dalam psikologi India itu bisa kita sinonimkan dengan konsep motivasi dalam psikologi modern. Kira-kira seperti itu. Nah, teori psikologi modern sendiri bisa dibilang muncul dari dua kutub filosofis tentang akal budi manusia. Menurut John Locke misalnya ya, akal budi itu kan sesuatu yang pasif, tabula rasa gitu. Itu ada di slide kedua kan ya. Menurut Leibniz di sisi lain akal budi manusia itu sesuatu yang aktif. Nah, bagi Locke kan akal budi itu kanvas kosong, tabula rasa, yang memperoleh input-input secara pasif melalui sensasi, melalui interaksi dengan dunia eksternal. Nah, gagasan Locke yang satu ini mirip sekali dengan gagasan samskara dalam yoga, dalam psikologi yoga, yaitu jejak memori yang tertinggal dalam batin oleh tindakan lampau. Karena batin kan diasumsikan pada awalnya secara hakikat dia murni, dia netral gitu loh. Tapi ketika dia diwarnai oleh samskara ya batin akan mengambil bentuk berupa samskara dia. Kira-kira seperti itu. Tapi ya tentu saja kita harus mengakui bahwa perspektif Locke ini yang kita bisa katakan telah mendominasi psikologi tradisi Inggris maupun Amerika, ya tentu dia punya kesamaan tapi juga punya perbedaan yang mendasar dengan yoga, terutama tradisi Patanjali. Bila misalnya bagi John Locke, tiap manusia yang baru lahir itu memulai hidupnya dengan tabula rasa, psikologi yoga menekankan bahwa ketika lahir ke dunia, batin manusia itu telah membawa serta gudang wasana itu, gudang pola kebiasaan yang isinya ya telah dia kumpulkan sejak kehidupan dia yang lampau. Jadi ketika dia hidup, apa yang disosialisasikan oleh sekolah, oleh keluarga itu akan mempengaruhi dia. Nah, di situ mirip dengan Locke. Tapi bayang lahir tidak tabula rasa yang beneran kosong gitu loh. Dia bisa diisi lagi, tapi sebelum dia diisi pun dia nggak beneran kosong. Kira-kira itu. Nah, gagasan India
tentang eksistensi yang berkesinambungan inilah yang mungkin bisa menjawab problema abadi dalam psikologi barat, yang sampai sekarang ini tidak mampu menjelaskan berbagai perilaku instinktif ya. Kalau kita ngomong instinktif kan berarti seolah-olah sebuah perilaku tertentu itu hadir begitu saja dalam diri individu tanpa perlu dipelajari sama sekali. Kok bisa gitu loh? Kalau kata orang India ya simpel aja. Kamu sudah mempelajarinya dari kehidupan yang lampau. Nah, yang lampau itu kamu pelajarinya dari yang lampau lagi dan seterusnya dan seterusnya. Pendekatan Leibniz di sisi lain itu secara alamiah lebih dekat dengan gagasan tentang wasana. Jadi kita bisa katakan bahwa yoga ini adalah sebuah pencampuran antara Locke dan Leibniz ya. Mayoritas psikolog yang mencirikan pemikiran Eropa, misalnya Freud ya, yang paling utama, itu didasarkan pada asumsi Leibniz ini. Bagi dia, manusia tidak memulai hidupnya sebagai tabula rasa yang pasif, beneran kosong gitu loh. Enggak, tapi sebagai kesadaran yang tersusun atas benih-benih gagasan inherent yang secara aktif membentuk stimulus yang nantinya bakal muncul. Nah, tapi ya sekali lagi tentunya perspektif Leibniz ini juga tidak sama total dengan yoga gitu loh. Terutama gini, yoga itu punya gagasan tentang purusha. Purusha itu secara harfiah bisa bermakna dua, bisa bermakna being, makhluk hidup dalam pengertian umum, atau juga bisa bermakna makhluk dalam pengertian yang transendental, atau makhluk sebagai kesadaran murni yang konstan, yang abadi, yang primordial gitu loh. Nah, gagasan semacam ini tentu sama sekali asing dalam psikologi modern gitu. Tapi bila purusha ini kita kesampingkan sejenak ya, bila titik fokus kita batasi pada proses karmik saja, maka bisa dibilang ada banyak kesamaan antara tradisi barat dan timur. Nah, dalam konteks inilah ya, konteks karmik inilah ya, yang spesifik ini, kita akan coba melihat relasi antara pemikiran Freud dan karma. Kita bisa lihat misalnya di slide yang ketiga. Ada seorang psikolog neurofisiologis yang cukup ternama ya. Namanya Karl Pribram. Di slide ketiga ada wajahnya ya. Dia ada satu artikel yang cukup terkenal. Ini saya cantumin ya. The Foundation of Psychoanalytic Theory. Freud's Neuropsychological Model. Di sini, di artikel ini, dia mencoba mengingatkan kita pada aspek pemikiran Freud yang kurang begitu dikenal. Jadi Freud dikenal karena banyak hal ya, kita tahu ya, Oedipus kompleks dan lain sebagainya, id, ego, superego. Tapi ada satu tulisan dia berjudul Project for a Scientific Psychology. Nah, proyek untuk sebuah psikologi yang ilmiah. Jadi Freud pada suatu masa pernah menulis tulisan berjudul seperti ini. Nah, proyek ilmiah ini mengandung pandangan bahwa dia beranggapan ya pada level neurofisiologis, motif dan memori itu berkelindan secara intim. Nah, isu ini tidak rampung dijawab oleh Freud dan dia mungkin agak kecewa dan dia nggak mau kejar lagi. Tapi sebenarnya ini isu yang coba dijawab oleh konsep samskara berabad-abad sebelumnya. Isu apa itu? Dalam karyanya ini, Project for a Scientific Psychology, Freud bertanya. Pertanyaannya gini, bagaimana organisme bisa tetap sensitif pada rangsangan baru, pada stimulus baru ya. Sementara pada saat yang sama, dia telah mengembangkan sebuah stabilitas yang niscaya bagi jejak stimulus sebelumnya. Dengan kata lain, ya ini sebenarnya adalah isu antara kebebasan versus
determinisme. Gitu loh. Ketika psikologi manusia itu sudah stabil, kita katakan stabil, bagaimana mungkin dia bisa tetap menyerap stimulus baru? Tapi kalau dia nggak stabil, ya kita asumsikan iya, dia kan dinamis. Berarti psikologi kacau dong, karena akan terjadi chaos ketika dinamis itu tidak berjangkar pada sesuatu yang stabil. Nah, jadi mana yang benar gitu loh? Kebebasan atau determinisme? Kita bebas atau sudah determined oleh sebuah perangkat kimiawi atau biologis atau psikologi tertentu. Sehubungan dengan karma, paradoksnya bisa dirumuskan sebagai berikut. Kita tahu bahwa karma itu memunculkan kecondongan untuk bertindak dengan cara tertentu. Tapi tetap saja para filsuf India yang mengakui karma, ya, mereka juga mengakui bahwa ada kebebasan untuk memilih. Jadi kamu sudah punya kecondongan untuk bertindak, sudah disuratkan gitu ya. Tapi juga diakui ada loh kehendak bebas. Nah, pertanyaan kita kan di mana batasnya? Batas jelasnya di mana? Gitu loh. Nah, dari perspektif psikologi neurofisiologis yang modern, ini bisa dilihat di slide yang keempat. Ini saya kutip panjang lebar dari Karl Pribram sendiri ya. Nah, kalau di Indonesia kan kira-kira seperti ini. Kalau penekanan kita ada pada aspek reseptif dari jaringan neural, maka perilaku kan akan terus dimodifikasi secara sinambung. Perilaku akan terus tunduk pada stimulus. Gitu. Jadi apa yang dipertahankannya sedikit saja. Terlalu sering, terlalu intens perubahan itu. Sehingga manusia tidak akan punya satu kepribadian yang mantap. Gitu. Nah, tapi bila sebaliknya, di sisi lain, yang kita tekankan adalah kapasitas untuk mengingat. Gitu ya. Maka ini akan menyeratkan bahwa modifikasi itu akan jadi kecil peluangnya, mendekati nol. Jadi kemampuan manusia untuk memodifikasi perilakunya ya, itu akan hampir mendekati nol. Tapi kita tahu manusia punya kedua-duanya gitu loh. Nah ini kan jadi paradoks yang menarik. Untuk menjawab isu ini, Freud dia mengadopsi gagasan bahwa memori itu adalah saluran transmisi dalam sistem saraf. Nah, saya berusaha membacanya, tapi karena ini hubungannya dengan neurofisiologi ya, dan saya sangat awam di disiplin ilmu ini, saya pun tidak bisa terlalu dalam. Saya bahkan berusaha ya di slide kelima, kalau teman-teman lihat, saya berusaha mencari-cari gambar. Nah, ini ada gambar tentang istilah-istilah yang cukup rumit ya. Nah, tapi kita akan coba maju bersama-sama sesuai dengan pemahaman saya gitu ya. So, memori adalah saluran transmisi dalam sistem saraf. Nah, dalam pandangan Freud, kita tahu motivasi adalah seleksi. Selection. Seleksi kan memilih itu. Jadi seleksi itu apa? Seleksi adalah hasil dari jejak memori, dari pengalaman sebelumnya. So, kenapa kita memilih untuk menseleksi A dan bukan B? Ya, karena kita punya kecondongan, kita telah dibiasakan untuk memilih seperti itu. Nah, analisisnya atas proses neurofisiologis adalah seperti ini kira-kira. Tiap neuron, kata Freud, harus diandaikan, kata dia ya, harus diandaikan memiliki beberapa jalur koneksi dengan neuron lainnya. Jadi nggak hanya satu jalur. Satu neuron punya beberapa cabang, beberapa jalur koneksi. Nah, konsekuensinya ada kemungkinan untuk memilih di antara berbagai jalur neural ini. Gitu ya. Nah, tapi seperti yang ditunjukkan oleh teori karma dalam psikologi yoga, individu tidak akan berperilaku seolah-olah semua jalur ini punya kemungkinan yang sama. Jalur terbentang sama di atas kertas, tapi selalu ada satu jalur yang lebih kita utamakan. Gitu. Kita lebih punya preferensi ke jalur itu. Nah, jadi pola motivasional yang khusus itu harus eksis dong agar jaringan neural bisa berfungsi. Dalam artian agar kita memilih koneksi ke A dan bukan ke B, ke C, ke D. Gitu loh. Kita punya pola. Gitu loh. Jadi tidak chaos. Nah, Freud menjelaskannya dalam konsep kateksis.
Kataksis ini artinya konsentrasi energi neural. Dikonsentrasikan melalui apa? Melalui repetisi, melalui pengulangan. Nah, kataksis ini, kata Freud, terjadinya pada synaptic spine. Jadi kalau digambarkan ada spine tuh, spine head, spine neck. Nah, dendrit itu kan batangnya. Nah, spine itu adalah ujung di batang itu loh. Konsentrasi neural terjadi pada synaptic spine ini yang kelak menuntun pada transmisi rangsangan di bawah kondisi yang tepat. Jadi, dengan kata lain ya, pada neuron yang sama, itu ada kemungkinan bisa eksis beberapa synaptic spine yang masing-masing terhubung dengan jaringan neural yang berbeda. Gitu. Nah, dengan kata lain, sebuah pilihan, ya, misalnya saya telah memutuskan berpuasa, tapi Indian saya batalkan gitu loh, karena saya nggak kuat lapar gitu kan ya. Pilihan terjadi ketika misalnya ya, selagi impuls mencapai neuron, salah satu jaringan neural itu terpilih. Nah, menurut Freud, prosedur seleksi ini, pemilihan ini akan mencegah terjadinya transmisi yang acak. Dan sebaliknya, dia beroperasi atas dasar kataksis itu. Gitu loh. Jadi, kurang lebih samskara mungkin kita bisa pahami seperti itu. Kalau bagi kita samskara terlalu metafisik ya, terlalu teologis, terlalu spiritual, mungkin kita bisa memahami seperti itu. Gitu loh. Ada kecondongan, tapi tidak semua dipilih. Karena kita selalu melakukan kataksis pada satu jalur tertentu. Gitu. Nah, tapi ya tentu saja Freud dalam proyeknya ini tidak berhasil memecahkan pertanyaan soal bagaimana impuls neural ini diarahkan melalui sebuah jaringan. Dan dia juga nggak bisa menjawab di bawah kondisi macam apa arahan-arahan yang selektif itu akan menuntun pada pengulangan. Gitu. Jadi dia buntu di situ. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin kita nggak tahu ya, beberapa tahun, sekian puluh tahun dari sekarang, mungkin disiplin ilmu neurofisiologi akan mampu untuk lebih maju lagi ya, dan untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan yoga itu tidak kaleng-kaleng mungkin. Yoga tidak punya perangkat laboratorium yang canggih untuk membuktikannya. Jadi penyimpulannya itu didasarkan pada intuisi gitu. Jadi pendekatannya lebih intuitif. Mungkin neurofisiologi bisa membantu kita kelak. Jadi saya pribadi percaya bahwa alih-alih kita melihat oposisi antara barat yang modern dan timur yang tradisional, mungkin lebih baik untuk melihat kedua tradisi besar ini sebagai sebuah koeksistensi yang damai gitu loh, yang saling bahu-membahu untuk memahami the true nature of manusia gitu loh. Kemudian setelah dia gagal di proyek ilmiah ini, itu sekitar tahun 1895 ya, di penghujung abad ke-19, Freud lantas berfokus pada memori dan pada motivasi dalam pengembangan teori psikoanalisis dia. Di sini dia berargumen bahwa ketika organ-organ indrawi dirangsang, gambaran mental akan tercipta, mental image tercipta dan disimpan sebagai jejak memori dalam ketidaksadaran. Nah, jejak memori ini berasosiasi dengan motivasi. Ketika kepribadian terlibat ya, personality kita terlibat dalam proses reduksi ketegangan. Ketegangan itu misalnya gini, kamu akan merasa tension kayak misalnya bayi itu merasa lapar ya. Nah, kalau dia lapar, dia akan memicu memori indrawi tentang makanan. Karena dia tahu makanan meredakan atau bahkan melenyapkan rasa lapar. Nah, proses ini yang menghasilkan imaji memori, sebuah objek, bubur misalnya kan ya. Nah, bubur ini diperlukan untuk mereduksi ketegangan dia. Nah, ini disebut oleh Freud sebagai proses primer atau primary process. Tapi ketika proses macam ini dianggap mengancam,
Nah, dia akan direpresi, akan ditindas gitu, ditekan. Untuk apa? Untuk melindungi individu dari hasrat-hasrat tertentu yang berbahaya. Misalnya incest. Nah, ketika kita berahi dan sembarangan aja melampiaskannya tanpa norma, tanpa kebudayaan, tata aturan tertentu, ya akan terjadi incest kan ya. Dan ketika incest terjadi, ya tidak ada yang namanya unit keluarga, tidak ada yang namanya masyarakat, tidak ada bangsa, tidak ada negara, ya semua akan kacau. Karena kan kita tahu eh, kemanusiaan kan diatur secara hierarkis ya, melalui unit-unit dari yang paling makro sampai yang paling mikro, yaitu keluarga. Dan keluarga itu kan by definition adalah bagaimana kita mengatur jaringan kekerabatan kita. Mana yang berkerabat dengan sana, dengan saya, mana yang tidak gitu loh. Nah dari situ baru pelan-pelan muncul masyarakat dan lain sebagainya. Nah kemudian selain hasrat yang berbahaya, kita juga bakal terlindungi dari pengalaman yang traumatis. Jadi kadang-kadang untuk menghilangkan trauma, ya trauma itu direpresi gitu loh. Beberapa pengalaman direpresi. Tapi kadang dia kuat banget, dia mendobrak represi dan ya muncul kan ya, dan individu kan jadi snap. Jadi bisa seperti itu juga. Jadi dengan kata lain, serangkaian memori yang terasosiasi itu bisa direpresi dari pengalaman sadar. Kamu tekan dia masuk, tapi dia nggak hilang gitu. Dia hilang dari kesadaran, tapi dia tetap eksis dalam kotak sadaran. Kira-kira seperti itu. Nah, menurut Freud, kita lupa nama misalnya. Kita ingat banget wajah, tapi lupa nama. Terus kadang-kadang kita suka tindakan ceroboh gitu ya. Ngejatuhin apa, nyenggolin apa, jatuh gitu. Terus kadang-kadang kita keseleo lidah gitu, dan lain sebagainya. Terus semua itu kan seolah-olah kebetulan ya, accidental. Tapi kata Freud, ini bisa dijelaskan melalui memori dan motivasi di dalam ketidaksadaran kita. Itu. Nah, yoga tentunya yang memandang ketidaksadaran sebagai gudang raksasa penyimpan benih-benih karmik, ya. Yang benih-benih ini secara konstan ingin terus berkecambah gitu ya, sebagai aktualisasi yang sadar. Ya yoga ya tentunya tidak akan terlalu bertentangan dengan Freud. Akan sangat sepakat dengan Freud. Perihal apa? Perihal satu isu ini, bahwa nggak ada yang namanya kebetulan gitu. Kamu melihat ada keseleo lidah, peluang, kebetulan, tahayul, firasat gitu ya. Ya saya mimpi loh si ini begini, kejadian. Jangan-jangan ya nggak ada yang kebetulan gitu. Dunia ini cukup teratur sebenarnya gitu. Dan ini akan lebih jelas lagi ketika nanti kita masuk ke Freud ya. Tapi tentu ada perbedaan. Bila yoga berpendapat bahwa pada level kesadaran kita, consciousness kita ini, ada kemungkinan bagi pilihan bebas untuk menegasikan benih karmik. Ya, lu mau menegasikannya, monggo. Lu mau membiarkannya tumbuh, monggo. Silakan. Jadi ada impuls, kamu tergoda, tapi ya final decision selalu ada di kamu. Itu kata yoga. Kalau kata Freud, dia agak pesimis. Bagi dia sih tampaknya ya nggak ada yang namanya free will. Gitu. Jadi bagi dia ya tentu saja pada level kesadaran individu bisa yakin, percaya diri dia bahwa dia bertindak atas kehendak bebas. Nah, tapi Freud sendiri mengatakan bahwa tindakan bebas itu ya more or less ya kurang lebih selalu berada di bawah kontrol dari ketidaksadaran. Itu bisa dilihat kutipannya di slide ke-6. Ini kan sangat harfiah ya. What is thus left free from the one side receives its motive from the other side, from the unconscious. And determinism in the psychic realm is thus carried out uninterruptedly. Ya, determinisme gitu loh. Kan jelas tuh. Nah, keberpihakan pada determinisme dari unconscious inilah yang pada akhirnya itu beneran bikin Freud dan yoga itu apa ya, bisa jalan gitu. Jadi bagi Freud, apa yang bisa diharapkan untuk diraih
oleh proses sadar kita, ya cuma negosiasi yang arif, yang bijak, yang rasional gitu loh. Dengan siapa? Ya dengan ketaksadaran. Kita tidak bisa beneran sempurna gitu loh. Ya, hidup kita adalah negosiasi yang konstan agar kita tetap bisa menjaga kewarasan kita dan tidak terjatuh ke dalam neurosis, ke dalam ketidakwarasan gitu loh. Nah, yoga sepakat dengan Freud bahwa rasa sakit kita, bahwa rasa frustrasi kita yang kita alami itu sebenarnya disebabkan oleh dorongan dari ketaksadaran. Istilah yoga atau filsafat India secara umum, klesa gitu loh. Klesa itu kan nggak sadar. Tiba-tiba aja ada gitu loh. Ketika ada baru kamu tahu. Baru nanti kamu menyesal. Kok tadi saya serakah ya? Kok tadi saya dengki ya sama dia? Kok tadi saya marah ya? Nah, yoga sepakat di poin itu. Tapi jelas sekali bahwa yoga melampaui nasihat Freud, ya, bahwa kita mesti belajar untuk hidup secara cerdas dengan aneka ketegangan, dengan aneka ketidaknyamanan ini. Karena apa? Ya simpel aja. Karena bagi yoga tujuan kita bukan sekedar berkompromi maupun bernegosiasi. Tujuan kita hidup dalam tubuh manusia ini adalah untuk mengatasi semua halangan karmik secara paripurna, secara total gitu. Sehingga pada akhirnya kita akan mampu melenyapkan ketidaksadaran. Jadi ketidaksadaran itu bukan diakui untuk lantas dikompromikan belaka seperti kata psikologi modern. Tapi kita akui tujuannya ya tak lain tak bukan agar kita bisa melenyapkannya. Jadi bayangkan ya, ketika unconscious sudah hilang, tidak ada lagi ketaksadaran. Berarti kan otomatis yang tersisa hanya kesadaran. Berarti hidup kamu sadar sepenuh-penuhnya. Kan konon kita hanya memakai sekian persen dari kesadaran kita. Otak kita yang sub-sadar itu kan lebih besar daripada yang sadar. Nah, bayangkan semua yang berada di sub-kesadaran ini diangkat, ditarik keluar, dan kita sadar akan apapun gitu loh. Itulah yang di dalam Buddhisme misalnya ya, kita namakan sebagai Buddha. Dan orang yang meraihnya kita sebut sebagai Buddha gitu loh. Buddha awakened. Sadar saya. Saya telah bangun, saya telah sadar. Jadi Buddha itu bukan gelar yang dengan pengertian yang aneh-aneh. Buddha itu ya saya sebagai orang yang telah sadar. Nah di Indonesia kan jadi Budi tuh. Budi ya. 1 juta manusia Indonesia bernama Budi ya. Budi Wijaya, Budi Sentosa, Budi apa segala macam gitu ya. Yang mungkin orang tuanya secara nggak sadar yang memberi nama Budi yang mengharapkan anaknya agar sadar gitu. Bukan sadar dalam artian dia tidak tidur, enggak. Tapi sadar ya sadar gitu. Saya tidak lagi ditipu oleh ilusi-ilusi dari emosi yang negatif. Ilusi dari klesa gitu. Ilusi dari impuls-impuls ketaksadaran. Jadi unconscious diakui untuk dibasmi. Bukan diakui untuk diajak bernegosiasi. Tapi kita udah bahas ini di pertemuan sebelumnya ya. Jadi sekarang mungkin ada baiknya kita ya dalam konteks ini kita akan coba lihat usaha dari muridnya Freud yaitu Carl Jung untuk menjembatani kedua kutub ini. Di kutub Sigmund Freud dan kutub psikologi yoga. Kira-kira gitu. Psikologi Jung sendiri mencerminkan pengaruh dari guru barat dia, yaitu Sigmund Freud. Tapi juga mencerminkan pengaruh timur, terutama dari Patanjali. Kita tahu bahwa dalam beberapa tahun di fase hidupnya, dia pernah menjadi pelajar Patanjali yang giat sekali. Sebelum kemudian dia kecewa ya, dan dia meninggalkan psikologi timur. Balik lagi ke barat. Kita tahu bahwa beberapa tahun setelah dia pecah kongsi dengan Freud, Jung berpaling ke India, berpaling ke timur untuk menyokong pandangannya. Meski tetap berwatak barat dan menyangkal. Jadi Jung pun menyangkal bahwa ketaksadaran itu bisa dilenyapkan seutuhnya. Dia nggak percaya. Tapi kita bisa lihat dia itu terpengaruh oleh gagasan karma.
dalam yoga. Jadi Jung itu di sini ya berusaha mencari jalan tengah antara determinisme Freud dan kebebasan absolut yang diimpikan oleh yoga, oleh Patanjali misalnya. Jung kita tahu seperti gurunya Freud, dia nggak percaya bahwa ketaksadaran itu bakal bisa kita pahami sepenuh-penuhnya. Nah ini kita bisa lihat. Saya kutip di sini, ini masih di slide yang sama ya, surat dari Jung kepada Evan Swens. Evan Swens ini seorang antropolog, kalau tidak salah, seorang pakar Tibet, pakar kebudayaan Tibet, jadi seorang orientalis ya dengan kata lain. Mereka punya korespondensi yang cukup akrab, cukup konstruktif gitu ya. Nah di salah satu surat Jung kepada Evan Swens, Jung bilang gini, you can expand your consciousness so that you even cover a field that had been unconscious to you before. Okay. And there is absolutely no reason to believe then that there is not a million times more unconscious material beyond that little bit of new acquisition. Lu boleh mengekspansi kesadaran kamu, tapi nggak ada alasan untuk meyakini bahwa sejauh apapun ekspansi kamu, masih akan terus ya senantiasa ada lebih banyak hal yang tidak terkorek gitu lah. Kamu udah korek 10 km, rupanya masih ada lebih dalam lagi. Kamu korek sampai 100 km di bawah bumi, rupanya masih ada lebih banyak lagi. Ya intinya nggak ada batasnya. Nggak mungkin gitu loh kita bisa memahami unconscious ini secara total, secara paripurna. Tapi untuk menentang determinisme Freud dan untuk sedikit bersepakat dengan yoga, Jung memberi penekanan pada aktivitas kreatif dari kesadaran ego individu. Jadi bagi dia ada banyak sekali cara, ya, cara bagi konten-konten dalam unconscious itu, ya, untuk dipilih dan dihadirkan dalam kesadaran kita. Kira-kira seperti itu. Kontennya sendiri ya sifatnya given, secara a priori dia given, terberi. Tapi kamu punya potensi kreatif untuk memilih mana sih yang bisa kamu tarik gitu. Nah, proses psikologi yang kreatif inilah ya yang berusaha untuk menghadirkan konten bawaan dari unconscious menuju consciousness. Inilah sebenarnya usaha jalan tengah Jung, dan sampai di sini saja sebenarnya batas dari usaha dia untuk mendamaikan timur dan barat. Kira-kira seperti itu. Jadi gini, bila dalam teori yoga konten dari unconscious itu digambarkan sebagai samskara atau jejak memori, Jung pun bersepakat, iya ini valid gitu loh. Tapi Jung tidak menamainya samskara. Jung punya istilah yang berbeda. Dia menyebutnya sebagai psychobiological memory gitu. Jadi memori psikobiologis dari masa lampau kita. Cara kita memikirkan memori, misalnya, itu agak keliru. Jadi sebelum dia membahas memori psikobiologis, dia ingin mendekonstruksi dulu definisi dari memori. Lazimnya ya, ketika kita membayangkan memori, kan kita membayangkannya kita menghafal bacaan ya, apa SKS, sistem kebut semalam gitu loh. Puasnya besok kita baca bukunya malam sebelumnya. Nah, itu kan menghafal, ada hafalan. Jadi ada memori dari hasil menghafal itu. Bagi kita itu memori ya, pemahaman awam. Tapi bagi Jung ini bukan memori. Ini hanya akuisisi artifisial, kata dia. Artificial acquisition. Gitu. Ini kalau teman-teman pernah baca ya, On the Nature of the Psyche. Nah, dia menyebutnya itu. Lengkapnya adalah artificial acquisition consisting mostly of printed paper, dia bilang. Jadi akuisisi artifisial yang sebagian besar terdiri dari kertas cetak. Jadi kamu baca buku dan kamu hafal dan kamu pikir itu memori hasil hafalanmu itu. Nah di sini ya Jung sebenarnya sedang merujuk pada cara lazim kita dalam berfungsi pada level kesadaran gitu loh. So pada level sadar
ketika kita diminta untuk belajar sesuatu dari masa lampau, ya kan kita bayangkan ya, coba sampaikan pada saya perang di Ponegoro, ya kita kan langsung buka buku sejarah lah dan mengingatnya gitu. Oh, perang di Ponegoro 5 tahun 1825 sampai 1830 kan apa ya, trivial fact gitu loh. Nah, ini bukan memori, tapi ya itu tadi akuisisi yang artifisial. So, apa itu memori yang sejati? Nah, memori yang sejati melibatkan penghadiran, ya, the presence dari jejak masa lampau. Nah, ini menurut Jung istilahnya adalah arketipe gitu. Jadi jejak masa lampau itu, si arketipe ini harus kamu hadirkan dalam kesadaran. Nah, dia dihadirkan dari mana? Dari ketaksadaan. Tapi bukan ketaksadaan apa ya, individu, enggak. Ini ketaksadaan yang sifatnya kolektif. Jadi dari masa ke masa ya, sebelum ada negara modern, ketika kita masih jadi suku-suku tribal misalnya, jadi kerajaan-kerajaan, ketika kita masih hunter dan gatherer gitu ya, ketika kita masih manusia yang paling purba misalnya, nah ada memori-memori yang terus ditransmisikan gitu loh, dari generasi ke generasi. Nah, karena dia sifatnya bersama ya, maka dia dinamakan kolektif. Tapi ya itu uniknya, dia disimpan dalam ketaksadaran. Nah, seperti apa teknisnya ya saya pun kurang begitu paham ya, bagaimana sebuah, apakah di genetika misalnya, tapi kayaknya pun Jung tidak ke sana gitu. Jadi, tapi ya poinnya adalah kita punya beberapa simbol tertentu yang itu punya pemaknaannya yang kurang lebih universal karena dia kolektif. Kira-kira gitu. Nah, Jung sendiri membagi konten dari unconscious menjadi 2 tipe. Kata dia yang pertama adalah konten ketaksadaran kolektif yang terdiri dari warisan atau sejarah psikis. Jadi warisan itu tidak hanya benda saja ya, tangible, tapi juga intangible. Mungkin lebih gampang ya untuk membayangkannya ya. Warisan tak benda gitu loh. Kan kita lebih kebayang. Jangan-jangan arketipe itu 11-12 dengan warisan yang intangible, tak benda dia. Nah, diturunkan oleh leluhur purba kita. Gitu loh. Dari zaman dulu ketika kita pertama kali mampu berpikir sampai ke abad 21 sekarang. Nah, meski memori kolektif ini lumayan menentukan kehidupan psikis kita, bagi Jung sifat mereka netral, basically netral. Netral dan baru akan terisi konten ketika mereka berkontak dengan kesadaran. Jung mengakui bahwa bukti bagi memori yang diwariskan ini nggak tersedia. Jadi mana bukti empiriknya? Dia bilang, ya nggak ada, saya belum menemukannya. Tapi dia berargumen gini, manifestasi psikis seperti imaji-imaji, simbol-simbol yang kita temui dalam mimpi, dalam fantasi, dalam vision kita ya, penampakan kita gitu ya. Ya itu bukti empirisnya. Bukti empiris yang tidak langsung atas teori dia. Gitu. Jadi simbol-simbol seperti salib misalnya, itu kan cukup universal ya. Pemaknanya boleh beda-beda, bobot kulturalnya beda-beda gitu ya. Tapi di India ya ada, kita paham ada salib gitu ya. Di tradisi Kristiani ada salib gitu kan ya. Di penambahan pengurangan juga ada salib gitu ya. Jadi kok bisa gitu? Mungkin itu yang membuat dia merasa, oh ya jangan-jangan ada kolektif unconscious nih. Kira-kira gitu. Nah, anyway, tipe konten yang kedua yang ditemukan dalam ketaksadaran itu terdiri dari pengalaman masa lampau dari kehidupan individu sendiri yang telah dia lupakan atau yang telah dia represi. Nah, ini dinamakan oleh Jung sebagai ketaksadaran personal atau personal unconscious. Jadi ada yang kolektif, ya, sifatnya psikis, intergenerational gitu kan. Ada yang sifatnya personal. Nah, bukti empiris bagi eksistensi dari ketaksadaran personal ini misalnya bisa ditunjukkan melalui sesi-sesi hipnosis
ya hipnoterapi gitu ya, dan sejenisnya. Ini bagi yang percaya ya. Kalau bahkan bagi yang pernah menjalaninya sendiri kan akan tahu tuh. Tiba-tiba bisa seolah-olah ditransport ke sebuah masa di mana kita itu hidup eksis dalam kultur yang berbeda gitu ya. Kita melihat diri kita sebagai orang Perancis dan kita tiba-tiba bisa bahasa Perancis gitu loh ketika dihipnosis. Bagi yang percaya ya silakan dipercaya gitu loh. Bagi yang masih skeptis ya juga silakan. Tapi kurang lebih ya hipnosis dan ada hipnoterapis itu kan ada sertifikasinya segala macam. Jadi bagi yang skeptis mungkin boleh dicoba gitu. Nah, tapi eksistensi dari ketaksadaran personal ini ya tidak akan terketahui. Mustahil diketahui ketika kita sedang dalam kondisi yang sadar. Kita hanya bisa mengetahuinya ketika kita tidak sadar gitu. Dalam artian ketika kita dari posisi kita di level kesadaran kita menyelam ke level yang sub kesadaran itu, di bawah sadar. Tapi anyway, kedua tipe konten psikis inilah yang disebut oleh Jung sebagai memori yang sejati. Ya, kolektif maupun personal unconscious. Jadi bukan memori artifisial, menghafal tahun, tanggal demi tanggal, sidang pertama BPUPK itu tanggal berapa misalnya kan. Itu artifisial. Dalam yoga sendiri, unconscious dimaknai sebagai tidak lebih daripada samskara yang tersimpan sebagai jejak memori, tindakan masa lampau. Nah, bertentangan dengan pendapat Jung, bagi yoga, mayoritas samskara yang membentuk ketaksadaran itu tidak berasal dari sejarah kolektif umat manusia. Nah, saya bilang mayoritas berarti memang ada porsi dari kolektif ya. Kolektif histori itu ada porsinya. Tapi itu minor. Mayornya apa? Mayornya ya dari sejarah individual seseorang di kehidupan lampaunya. So, bagi yoga, mayoritas samskara yang tersimpan dalam ketaksadaran itu bukanlah materi atau bahan-bahan yang terlupakan dalam kehidupan ini, tapi jejak memori dari kumpulan tindakan ya, dari rangkaian kehidupan lampau yang tak bermula. Jadi sesi hipnosis itu bukan hanya bisa membawa kita ke masa kecil kita di mana kita mungkin pernah punya trauma yang kita putuskan demi kebaikan bersama, saya lupakan saja. Trauma dengan orang tua misalnya kan ya. Nah, kalau yoga dan bagi beberapa sesi hipnoterapi yang saya pernah dengar langsung kesaksiannya ya bisa dibawa langsung, dibawa tembus sampai ke kehidupan lampau gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang beberapa orang mungkin skeptis. Tapi kalau hipnosis yang membawa kita ke masa kecil ya, mungkin saya kira semua orang bisa lebih percaya sama itu ya. Nah, Jung ya tentu saja menolak gagasan tentang reinkarnasi ini. Karena bagi dia hanya ada yang namanya arketipe, yaitu kecondongan universal dari akal budi. Nah, arketipe ini kalau bingung membayangkannya, mungkin kita bisa memadankannya dengan gagasan Plato tentang bentuk atau eidola. Ini adalah sebuah cara bagi akal budi, reason, atau mind untuk mengatur atau menata konten-konten yang dia kandung. Nah, ini saya kasih kutipannya di slide ke-7. Ini bisa dibaca sendiri ya. Ini saya kutip dari komentar Jung atas Tibetan Book of the Dead. Jadi, kitab kematian Tibet gitu loh. Nah, ini mungkin salah satu kitab yang paling intens ya, yang paling terobsesi untuk membahas sekaligus menjelaskan tentang kematian. Mungkin ya. Saya nggak tahu ada kitab lain yang begitu. Jadi satu volume itu tebal ya, semuanya juga ngomongin kematian doang gitu. Proses sebelum kamu mati, detik-detik menjelang ajal, sesudah ajal kamu ngapain gitu loh. Apakah kamu hilang begitu saja atau oke lah raga kamu tinggalkan. Habis itu kemana? Apa yang terjadi? Nah, itu dijelaskan secara panjang lebar. Dan ketika Jung diminta untuk memberi prakata tentang buku ini,
salah satu cuplikannya ya yang ada di slide ke-7 ini. Gitu. No inheritance of individual prenatal or pre-uterine memories. Nah, nggak ada itu, gitu loh. Prenatal sebelum kelahiran mana ada? Oh, nggak ada reinkarnasi. Nah, tapi dia menyambung gini, but there are undoubtedly inherited archetypes yang analog dengan Plato's form atau idola, in accordance with which the mind organizes its contents. Nah, idola ini yang kita kelak serap dalam bahasa Inggris dan kita sebut sebagai idolatry. Ya, idola bahasa Indonesia juga sama. Jadi idola itu kan sering jadi nama-nama apa ya, reality show gitu ya. Bintang idola cilik gitu-gitu ya. Mencari idola baru gitu loh. Kita nggak paham bahwa sebenarnya etimologinya dari kata itu. Form, kata Yunani kan idola. Idolatry. Idolatry sendiri harfiahnya adalah pemujaan berhala sebenarnya kan ya. Pemberhalaan. Pemberhalaan kan ya ketika kita membayangkan yang ilahiyah itu sebagai berbentuk. Gitu. Which is nggak salah. Di timur sih nggak salah. Cuman di beberapa tradisi mungkin itu tidak diizinkan dan bagi yang sangat fundamental mungkin ya harus dihancurkan gitu loh. Jadi ada konsep seperti itu, terutama di abad pertengahan ya, ketika banyak arca-arca, patung-patung yang dihancurin aja gitu loh. Atau dianggap sebagai, atau dilelehkan, kalau dia dari emas ya dilelehkan dan dicetak jadi koin gitu ya. Kita bisa bayangkan mungkin berapa patung emas di kuil Machu Picchu misalnya ya, atau kuil-kuil bangsa Aztec yang udah gitu loh. Oh, ini idolatry. Nah, kurang lebih dari situ kata idolatry itu, dari kata bentuk. Perbedaan mendasar lain antara Jung dan yoga adalah terkait pada soal sejauh mana memori dan unconscious bisa diketahui oleh individu. Nah, bagi yoga, meditasi itu adalah proses psikologis untuk melenyapkan samskara dari ketaksadaran. Jadi kita bayangkan ya, ketika kita bermeditasi, sementara memori-memori masa lampau kita ambil dari ketaksadaran. Nah, kan konten-konten mereka itu kan untuk sesaat, ya logikanya akan melintasi kesadaran dong. Dengan cara ini, kata yoga, kita mengetahui semua tindakan yang terlupakan dalam kehidupan ini. Dan juga kalau kita pol banget nih meditasinya, kita bisa juga mengetahui tindakan yang membentuk masa lalu kita. Jadi ibarat danau dan kita lagi mancing gitu loh. Meditasi itu kan kayak mancing sebenarnya. Kita nggak tahu di danau itu, di sungai ya, ada organisme sebanyak apa, variannya seperti apa, berapa ekor ikan, berapa ekor apa gitu kan ya. Kita nggak tahu. Tapi kita ingin memancingnya keluar gitu loh. Kita dapat 100 ekor ikan dalam sehari. Apakah segitu doang jumlah penghuni di dalam danau? Lebih banyak lagi, kita nggak tahu. Tapi proses memancing itu langkah awal. Nah, dengan cara seperti itulah sosok-sosok yang tercerahkan, seperti misalnya dalam tradisi Buddhis, kita mengakui Siddhartha Gautama sebagai sosok yang enlightened, tercerahkan, awakened, gitu ya. Enlightened itu agak apa ya? Ini panjang lagi nih konsep kata enlightened itu, ada satu buku sendiri yang membahasnya, itu warisan kolonial sebenarnya. Mungkin lebih cocok awakened. Jadi sosok-sosok yang sadar seperti Buddha ya, dia yang telah bangun itu, mereka akan mengklaim bahwa meditasi yang intens bakal menghadirkan semua samskara yang tersimpan di sub kesadaran itu ya, dihadirkan pada level kesadaran. Nah, pencapaian seperti ini tidak hanya akan melenyapkan memori. Nah, kenapa saya bilang melenyapkan memori? Karena apa ya? Karena kini ya, pada momen ketika kita berhasil melakukan pencapaian ini, segala hal, everything tanpa terkecuali itu adalah pengetahuan masa kini. Gitu. Ketika segala sesuatu menjadi
pengetahuan at the present moment, ya, pengetahuan di masa kini, maka ya otomatis tidak ada lagi yang namanya memori. Karena memori kan untuk mengingat sesuatu yang lampau. Yang kadang dikorek-korek baru ketemu, kadang tiba-tiba kelintas ketemu, ya kita pikir tuh kebetulan rupanya cuma dorongan yang mendesak untuk keluar gitu kan ya. Nah ketika semuanya kamu alami hanya pada momen ini, yang gak ada lagi yang namanya memori. Gitu loh. Yang ada adalah pengetahuan. Gitu loh. Jadi memori lenyap karena gak ada lagi dikotomi masa lampau masa kini, gitu ya. Dan selain memori, unconscious itu sendiri juga lenyap. Karena apa? Ya karena semua samskara yang terhimpun dan yang mengendap itu udah kita ambil gitu. So tidak ada lagi ketaksadaran seperti yang tadi kita sudah singgung. Ketika kamu sudah sadar total ya, kata ketaksadaran kan jadi redundant ya, jadi tidak signifikan gitu. Harus dicoret dari kamus gitu ya. Kata ketaksadaran, kata memori gitu. Hilang, tidak relevan lagi dalam pemakaian sehari-hari. So ini sekali lagi inilah alasannya kenapa sosok seperti Buddha itu dikatakan telah bangun atau telah sadar atau dikatakan bahwa dia itu selalu hadir secara total dalam momen saat ini. Gitu. Artinya apa hadir secara total? Artinya adalah batinnya ya secara teknik tidak dibelenggu oleh samskara. Gitu. Ketika batin dibelenggu oleh samskara, kita tidak akan pernah hadir secara total dalam momen saat ini. Ya karena ada konsep, karena ada bias-bias kultural tertentu, semua konvensionalitas yang disosialisasikan kepada kita, itu kan ada selalu. Nah, tapi ketika itu semua udah dibuang dari kita, ya kita otomatis hadir secara total. Makanya kemarin-kemarin kita bilang, ketika kita melihat matahari, kita kayak menyatu dengan matahari gitu. Tidak ada lagi partisi ya berupa konsep oh itu matahari, oh itu warnanya kuning, oh rasanya panas misalnya gitu kan. Kita menyatu. Bukan merger dengan dia enggak, tapi secara mental kita menyatu. Kita paham gitu. Kita lihat pohonnya, oh ini pohon. Kita lihat sebuah situasi kondisi tertentu, ya kita kurang lebih paham gitu apa yang bakal terjadi. Makanya disinilah firasat bisa dijelaskan dengan gampang. Kan ada orang yang, saya berfirasat nih dan terjadi, saya merasa nggak enak, gitu kan. Jadi yang akhirnya dia ingin berkendara kemana, tapi di hari itu dia batalin karena dia bilang gini, firasat saya nggak enak. Beneran di tol kilometer berapa ada kecelakaan. Terus kan semua orang bilang, wah untung kamu nggak pergi hari itu. Terus dia bilang, ya memang saya nggak enak firasatnya. Nah bayangkan sosok yang udah bangun itu dia bisa paham gitu. Karena apa ya? Bukan apa yang dia alami itu adalah meramalkan masa depan. Ketika kita sudah sadar tidak ada dikotomi masa lalu, kini dan depan gitu. Ketika semuanya masa kini, ya kita akan bisa melihat langit mendung. Oh ya, bentar lagi akan hujan. Kita akan tahu hujan jam berapa dan hujannya ada di titik kemacetan yang mana dan mungkin ada satu mobil yang berusaha untuk bermanuver dan mungkin banyak basah tergelincir dan dia kecelakaan. Bukan dia bisa melihat seperti itu dan bukan diartikan bahwa oh ya berarti semua sudah tersurat dong. Kan kita bisa bilang ya berarti kecelakaan itu sudah tersurat. Tidak tersurat, tapi ketika memang segala sesuatu ceteris paribus ya, faktor-faktor lain, variabel lain dianggap tetap, ya tentu apa yang sudah terjadi yang dilakukan akan memunculkan buah. Gitu loh. Jadi ya itu tadi, bebas dalam ketidakbebasan. Nah, jadi apakah seseorang yang meramalkan, oh gunung api bakal meletus tahun depan, beneran meletus. Apakah itu artinya memang sudah disuratkan dalam rencana agung, gunung api bakal meletus? Ya, dalam pengertian tertentu iya gitu loh. Tapi bukan suratan yang dibebankan secara eksternal. Tapi ya sebaliknya, si sosok yang tercerahkan ini, dia melihat alam. Dan dia paham cara bekerjanya. Karena ketika dia melihat pohon, dia menjadi pohon. Ketika dia melihat burung, dia menjadi burung.
So ketika dia melihat gunung Merapi, ya dia menjadi gunung Merapi itu. Dia paham. Dia tidak perlu menjadi seorang vulkanolog untuk memprediksi. Prediksi kan berarti kamu harus punya metodologi. Dan kamu tidak paham betul si gunung api itu. Makanya muncul kata prediksi kan. Kamu tidak menyatu dengan hakikat dia, tapi kamu hanya berusaha mendekati dia sedekat mungkin. Maka dibilang prediksi. Gitu loh. Gempa bumi diprediksikan, ya semua yang ada di sains kan prediksi. Tapi bagi sosok tercerahkan, ya tidak ada prediksi. Ketika kita lihat gunung yang sudah berasap, ya ini bentar lagi nih. Kita lihat ombak lautan yang tenang, ya seolah-olah tenang, biasa aja. Tapi karena kita menyatu dengan dia, kita paham, bentar lagi tsunami lagi. Nah gitu loh. Nah apakah tidak bebas? Ya tentu saja, dalam pengertian itu tidak bebas. Karena hidup kita di dunia ini memang mau nggak mau dikondisikan oleh karma kolektif. Ya itu tadi, kita telah melakukannya. Pasti dong ada buahnya. Nah but then, ya di dalam arena ini, apa yang mau kamu lakukan? Gitu loh. Kamu dimasukkan ke dalam arena sepak bola, padahal kamu pemain bola tangan. Atau kamu pemain basket. Nah, di arena bola kamu nggak bisa pakai tangan kamu kan, nanti dibilang handball gitu loh. So apa solusi terbaik? Ya karena arenanya sepak bola, ya kamu pakai tangan, pakai kaki lah bermainnya. Atau kamu dimasukkan, dijebloskan ke ring tinju. Sebaliknya di ring tinju kamu nggak bisa pakai kaki, akan terjadi pelanggaran gitu loh. Kamu harus pakai tangan kamu. Ya sudah, di ring tinju kamu nggak bebas. Tapi kalau kamu Muhammad Ali gitu ya fly like a butterfly, sting like a bee gitu kan ya, slogannya beliau. Ya kamu bebas, kamu bahkan bisa melihat dia sebagai seorang seniman. Kamu lihat di sepak bola gitu kan ya, Lionel Messi misalnya ya, semua orang bilang dia seniman sepak bola gitu loh. Bukan pemain doang, untuk melabeli dia pemain doang udah tidak cukup, dia seniman. Berarti dia artistik, dia bebas gitu loh. Padahal nggak bebas. Coba dia sentuh bola pakai tangan, kan jadi kacau ya, pelutnya langsung berbunyi gitu. Nah, jadi pahaminya seperti itu. Tidak bebas, tentu tidak bebas. Infrastruktur kita, alur sejarah kita tidak bebas. Ya, karena kita sebagai anak-anak abad 21 ya kita pewaris dari apa yang telah terjadi di abad 20, 19, 18, 17 gitu loh. Apa yang terjadi secara alam, secara ekologis, secara politik, secara kultural, secara sosial. Kita menerimanya. Tongkat estafet gitu loh. Kita nggak mau disorongkan tongkat, ya kita menerimanya. So mau apa? Kan gitu. Tapi ya itu tadi, ada kebebasan. Nah orang-orang yang tercerahkan, dia bisa hidup seperti itu. Jadi pencerahan itu adalah menerima, bukan penerimaan yang pasrah. Dia tercerahkan dan dia bisa melihat 3 tahun dari sekarang ternyata jangka hidup saya sudah tiba. Nah ini juga menarik karena dalam tradisi India dikatakan jangka hidup manusia itu terbatas. Jadi semoga kamu umur panjang itu tidak akurat. Umur bisa memendek tapi nggak bisa memanjang gitu. Karena kalau umur memanjang berarti ada kemungkinan yang tak terbatas ya untuk terus memanjangkannya. Which is jadi absurd. Umur itu konstan. Kenapa ya? Itu tadi karena karma. Kamu melakukan tindakan-tindakan tertentu yang membuat kamu punya durasi tertentu untuk hidup di dunia pada momen sekarang. Kalau kamu sering menyiksa makhluk hidup, sering membunuh, ya tentu saja durasi hidup kamu ibarat baterai ya agak lemah, agak kecil, agak pendek. Tapi kalau kamu sering melakukan kebalikannya, ya durasi kamu akan lebih panjang. So umur itu konstan. Nah ada orang kalau tercerahkan, oh ya umur saya ternyata setahun lagi finish. Tapi karena dia udah tercerahkan, dia tidak menerimanya dengan perasaan yang shock atau tersentak. Dia akan, ya memang inilah dunia gitu loh. Teman-teman terdekat mati, pasangan mati, orang tua mati, kakek nenek mati. Ya, dia akan menerimanya sebagai ya semua orang mati. Yang hidup pasti mati. Which is semua orang tahu ya, tapi kan tidak semua orang ketika itu beneran mereka alami sendiri, mereka bisa menerimanya dengan sedingin itu. Dan ketika kita menerimanya dengan sedingin itu, nanti kan dibilang, wah kamu gak punya hati ya, masa pasangan kamu mati, kamu tidak menangis gitu kan. Seolah-olah kan menangis itu kan kayak semacam lisensi bahwa kamu sayang sama dia. Dia harus nangis. Harus kalau di novel-novel atau film-film India ya yang
Yang saya nikmati ya, kamu harus menjambak-jambak rambut, kamu harus memukul-mukul badan kamu harus kayak mengucapkan frasa-frasa seperti, kenapa dia yang diambil, kenapa tidak saya saja yang diambil, saya rela menggantikan posisi dia sekarang gitu loh. Ya, kamu rela pun nggak bisa, itu sih sebenarnya kan ya. Bukan masalah kamu beneran berani apa enggak ketika itu bisa terjadi, tapi kalau kamu mau pun nggak bisa gitu loh. Itu kan fakta yang dingin. Dan orang yang tercerahkan, orang yang sadar, ya dia sadar fakta itu. Jadi yang dia sadari bukan fakta yang aneh-aneh. Jadi orang yang tercerahkan itu bukan kayak seorang Fantastic Four atau superhero-nya Marvel gitu ya. Enggak loh. Sadar gitu loh. Yang dia sadar ya hal-hal yang sebenarnya kita pun tahu. Karena tidak ada yang baru di atap langit kan ya. Itu kan peribahasa yang paling benar itu. Apa yang dia tahu, kita tahu. Cuman dia udah jadi intim dengan pengetahuan itu. Kita mungkin hanya paham secara teori. Nah, teori inilah yang membuat kita akhirnya jadi agak mandek gitu loh. Sehingga ketika kita bilang, iya semua orang mati. Terus yang kita alami sendiri ya, orang terdekat mati, nggak rela gitu loh. Padahal dari mulut yang sama semua orang kan mati. Jadi ya kadang giliran kamu dulu, kadang giliran dia dulu. Kan ya probabilitas saja sebenarnya. Gitu. Tapi untuk beneran menyadarinya itu, to become aware of it, not just know it theoretically gitu loh. Gak hanya di otak doang, tapi juga beneran dia mengejawantah dalam keseluruhan eksistensi kamu. Nah ini yang beneran susah sekali untuk kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Nah tapi Jung melihat ya, ini di sisi lain, kita kembali lagi ke Jung. Jung melihat bahwa perspektif yoga yang macam ini berisiko meleburkan ego dan individualitas. Sementara kan bagi dia pribadi, gagasan kebebasan itu mensyaratkan adanya aktivitas kreatif dari ego consciousness. Nah, kalau nggak ada ego, siapa yang memilih arketipe? Kan kira-kira seperti itu. Jadi dengan kata lain, kebebasan individual ala Jung adalah oposisi dari ajaran yoga. Bahwa kebebasan sejati itu hanya bisa diraih ketika kita meninggalkan aktivitas yang egois. Nah, so kalau mau saya rangkum ya, mungkin teori Jung ini berbeda dengan teori Patanjali dalam setidaknya 3 cara. Pertama, bagi Jung kita tidak bisa bicara tentang samskara individual dari past life. Karena nggak ada past life, simple kan ya. Melainkan kita hanya bisa bicara tentang kecondongan kolektif atau arketipe yang diwariskan oleh leluhur kita. Gitu. Kedua, bila misalnya yoga melihat samskara sebagai halangan yang mesti diatasi demi meraih pengetahuan sejati, Jung sebaliknya melihat bahwa pengetahuan yang sejati justru hanya bisa diraih melalui memori yang arketipal ini. Melalui samskara dengan kata lain. Ya, jadi samskara bukan untuk dibasmi, tapi untuk diseleksi. Kalau kamu seleksinya arif, bijaksana ya, kamu akan jadi orang yang lebih baik. Dengan kata lain, yoga melihat pengetahuan sejati sebagai sesuatu yang secara inheren selalu hadir dalam kesadaran. Gitu loh. Sementara Jung di sisi lain menganggap ini cuman spekulasi metafisik belaka gitu loh. Sesuatu yang ada dan tinggal disibak doang. Kata Jung mana ada gitu loh. Spekulasi doang gitu ya. Ketiga, meski Jung bersepakat dengan yoga bahwa ego atau aku itu berasal dari kesinambungan memori, Jung menolak gagasan bahwa pengetahuan sejati mensyaratkan dibuangnya ego. Dengan kata lain, bagi Jung, ketanpaakuan atau selflessness itu adalah sebuah keadaan atau sebuah prinsip yang secara psikologis mustahil. Karena bagi dia kan simpel ya, kalau nggak ada aku ego, ya siapa yang melakukan apa gitu loh. Nah, ini kan kutipannya menarik sekali, masih di slide yang ke-7 ya.
kutipan yang menarik sekali. No matter how far an ecstasy goes or how far consciousness can be extended, there is still the continuity of the perceiving ego. Selalu ada kontinuitas dari ego yang esensial bagi semua bentuk kesadaran. Jadi akan sepenuhnya mustahil untuk to know what I would experience when that I which could experience didn't exist anymore. Mustahil untuk mengalami pengalaman jika tidak ada si aku yang mengalaminya. Nah, ini tentu saja bagi kita yang mendalami filsafat timur, ini adalah kasus sederhana dari kesalahpahaman Jung dalam memahami frasa ketanpaakuan, dalam memahami frasa dibuangnya ego gitu loh. Jadi, tapi ini tidak akan kita bahas panjang lebar ya, karena kita sudah membahasnya berkali-kali di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi intinya sih saya mau bilang gini, melenyapkan aku itu tidak berarti membuang aku dan kita jadi linglung. Tidak. Aku di sini itu adalah aku yang dipahami secara keliru. Bukan aku sebagai aku yang sadar, aku sebagai identitas konvensional. Sebagai identitas konvensional ya aku harus dipakai, karena kalau tidak ada aku, tidak ada kamu kan ya. Kalau semua orang tanpa nama ya kita juga kelimpungan dalam berinteraksi, dalam bermasyarakat, dalam membantu orang lain misalnya. Karena kalau tidak ada aku, tidak ada kamu, tidak ada kalian, tidak ada makhluk lain, so siapa yang dibantu? Sedangkan saya bilangnya semoga semua makhluk berbahagia. Karena tidak ada pembedaan gitu loh. Nah, jadi agar secara konvensional ini bisa dipertahankan, ya kita harus mengakui aku. Tapi aku yang dibuang adalah aku yang filosofis. Aku yang bikin kita menderita gitu loh. Nah, di poin inilah tampaknya Jung ini salah paham gitu. Dia nggak sampai sejauh itu. Makanya dia bisa dengan gampangnya mengatakan, thus it is absolutely impossible to know what I would experience when that I which could experience didn't exist anymore. Gitu loh. Dia salah paham. Aku dibuang, kita linglung. Kira-kira gitu ya. Padahal ya aku memang tidak boleh dibuang. Sebagai basis kita menandakan kita dan orang lainnya, aku tentu saja harus ada. Jadi ini mungkin bagi saya ya adalah sebuah kasus simple di mana seorang pemikir barat belajar sebentar peradaban timur gitu ya, dan dengan gampangnya menarik kesimpulan yang tergesa-gesa gitu. Padahal khazanah dari pengetahuan timur itu telah dikumpulkan begitu lama, jauh sebelum orang Eropa punya peradaban yang bisa dibanggakan gitu ya. Tapi kadang-kadang ya memang muncul beberapa kasus di mana sebuah pembelajaran yang 1-2 tahun, 1-2-3 tahun itu kayak sudah seolah-olah bisa merekap keseluruhan filsafat timur. Karena di filsafat India pun aku ini dibedah-bedah, di debat-debat lagi gitu loh. Jadi kalaupun yang Jung pahami itu benar, itu hanya benar-benar satu aliran spesifik tertentu. Karena ada banyak aliran lain yang kontra gitu. Nah, bagaimana kita menjustify ini? Bagaimana kita bisa mengatakan kita mencomot satu aliran tertentu, satu sub mazhab tertentu, dan kita bilang, nah inilah refleksi dari peradaban timur, dari filsafat timur secara umum. Kan tidak adil gitu ya. Nah ini sangat kentara, akan jadi sangat kentara ketika kita berpaling ke slide ke-8. Jadi ada surat dari Jung kepada seorang pemikir Cina, Huxi namanya. Jadi ini orang juga novelis ya, menarik sekali ini orang. Boleh dicek di Wikipedia bagi yang penasaran. Ini suratnya menarik. Rasanya seolah-olah saya meminta dia membawakan saya sebilah rumput. Tapi tiap kali dia membawa satu padang rumput kepada saya. Gitu loh. Jadi tiap kali saya harus mengekstraksi detail-detail ya,
dari sebuah totalitas yang dia bawakan kepada saya. Ini maksudnya adalah gini, Jung juga merasa bahwa kenapa orang Timur itu tidak mampu berilmu pengetahuan secara ilmiah, secara modern gitu ya. Karena mereka dikit-dikit ngomongnya totalitas. Dikit-dikit ngomongnya yang absolut. Sedangkan ketika kita ingin melakukan pengejaran ilmu pengetahuan yang ilmiah, kan kita harus turun ke studi kasus. Kita harus turun ke data empirik. Jadi dikerucutkan. Kita harus melakukan apa namanya tuh, deduksi gitu ya, dari yang umum menuju yang khusus. Tapi menurut kesan Jung, ya teman dia yang Cina ini seperti itu. Saya minta sebilah rumput ya, sebatang rumput yang kamu bawain satu padang rumput ya. Jadi saya nggak pernah bisa ngomong serius sama kamu, sama orang Timur sih secara umum, karena kamu terlalu umum gitu. Kamu nggak bisa diajak ngomong yang khusus. Nah ini juga bukti lain dari apa ya? Ya dari bias, dari prasangka dia. Dia nggak paham bahwa kecondongan untuk menjadi total, ya, kecondongan atau preferensi pada yang absolut, pada yang total, itu bukan karena mereka tidak sanggup melakukan deduksi, bukan. Tapi sebaliknya, itu hanya memang cara mereka memahami dunia. Bahwa dunia ini interdependen. Gitu. So, kamu tidak mungkin mengatakan satu hal tanpa mengatakan hal yang lain. Kamu nggak mungkin bisa ngomongin tentang sebilah rumput tanpa juga memasukkan si padang rumput itu sendiri gitu loh sebagai panggung tempat si rumput itu berdiri tegak, kan kira-kira seperti itu. So bagi Jung ini agak berlebihan, tapi bagi orang Cina, bagi orang India ya, bagi orang Timur mungkin ya biasa aja gitu loh. Saya individu tapi bukan sebagai individu yang unik, yang distintif, tapi saya individu yang merupakan bagian. Ya saya hanya sekrup gitu loh. Saya hanya sekrup dari sebuah mesin yang lebih besar. Saya hanya atom dari sesuatu yang lebih besar lagi. Makanya sangat gampang bagi mereka untuk membayangkan selflessness. Untuk membayangkan peleburan si aku ini, si ego ini dengan yang ilahiyah, yang primordial. Nah, Jung, Freud tidak mampu melakukannya. Karena apa ya? Karena dia telah duluan meyakini ya, dengan begitu gigihnya bahwa ego itu unik. Ego itu distintif, ego itu niscaya, tanpa ego tidak ada subjek yang mengenali objek gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi dari titik itulah Jung bisa meridicule gitu loh, apa ya, mengolok-olok pemahaman atau kecondongan pada totalitas, ya filsafat yang totaliter gitu ya. Nah, sedangkan sebenarnya untuk memahami kenapa Timur dan Barat berbeda ya kita harus paham soteriologinya apa gitu. Tujuannya apa sih? Kan kita tidak berfilsafat hanya untuk mengisi waktu senggang di warung kopi kan. Ya minimal orang India tidak berfilsafat untuk tujuan itu. Killing time aja lah gitu. Enggak. Filsafat itu punya tujuan yang soteriologis gitu. Nah apa itu? Ya pencerahan. So untuk mencapai tujuan itu ya mereka harus menyusun sebuah kerangka pikir tertentu. Ya dalam kasus mereka kerangka pikirnya adalah membayangkan dunia sebagai sebuah totalitas, sebagai sebuah interdependensi gitu, sebuah kesaling bergantungan. Dan di dalam kesaling bergantungan yang begitu masif ini, ya apalah arti sebuah ego, apalah arti sebuah diri ini? Tidak signifikan, tidak relevan gitu. Nah, ketidaksigifikanan itulah yang berusaha diajarkan, berusaha ditanamkan kepada kita. Karena ketika diri ini sudah tidak relevan, tidak lagi sok iye, sok penting, sok paling apa ya, paling spesial, paling istimewa. Nah, itu sudah langkah awal menuju pencerahan. Nah, langkah berikutnya ya teknis lah sifatnya. Jadi saya tidak akan panjang lebar ke sana. Tapi poinnya adalah seperti itu. Jadi kita bisa melihat di slide ke-8 ini ya contoh yang lain dari bias atau prasangkanya Freud. Kira-kira begitu. Nah, di slide ke-9 kita juga bisa melihat ini kurang lebih nadanya sama ya. Even when I say I know myself. Nah, ini adalah pengulangan dari pembahasan kita yang tadi. Bahkan ketika saya bilang I know myself, the knowing I
is still distinct from myself. I yang tahu ini beda dengan myself, diri saya ini. Nah, kira-kira gitu loh. Jadi dia memahaminya seperti itu. The experience of at one moment, one example of those quick knowing realization of the is, an intuition of what it would be like if one could exist and not exist at the same time. Bisa nggak gitu loh? Nah, dia akan menyimpulkan di akhir prakata dia nggak bisa. Masa lu eksis tapi nggak eksis? Yang bener aja dong, jangan pelin-pelan gitu. Kalau eksis, eksis. Kalau nggak eksis, ya nggak eksis. Bagaimana mungkin kamu eksis sekaligus nggak eksis? Nah, cuman kan bagi orang India ya ngapain kamu sensi kayak gitu loh. Karena kan bagi orang India kan non-dualisme. Bisa dong saya eksis sekaligus nggak eksis. Bisa dong aku ini eksis sekaligus nggak eksis. Kenapa nggak bisa? Kenapa harus sehitam putih yang kamu bayangkan gitu? Kenapa harus sedikotomis, sedualistis yang kamu bayangkan? Jadi bagi orang India nggak ada masalah. Ngapain saya filsafatkan? Tentu saja bisa gitu. Jadi ini ya kembali lagi pada bagaimana kita memahami konteks kultural dari masing-masing buah pemikiran. Karena pengetahuan itu kan tidak netral. Dia kan diwarnai oleh bias tertentu, bias kultural tertentu. Jadi untuk memahami pemahaman orang India, kita harus paham. Jangan memakai bias orang Barat. Jangan memakai bias apapun intinya. Untuk memahami pengetahuan apapun, jangan memahaminya dengan bias. Kita ibarat wadah ya, kita kosongkan isi kita, ya baru kita siap menampung gitu loh. Jadi jangan ngegas dulu, tapi bagaikan ilmu padi ya yang merunduk, kita harus, kamu ngomong apa gitu loh. Tujuan kamu ngomong ini apa? Coba, saya mau dengar gitu loh. Saya siap mendengar. Nah, itu adalah temperamen yang tepat. Itu adalah perangai yang tepat. Saya pikir itu perangai ilmiah sebenarnya. Bukan malah mencocok-cocokkan antara apa yang merupakan biasnya Barat dengan apa yang dipahami secara tradisi timur. Kira-kira gitu. Dan di slide yang terakhir, slide penutup saya juga, ini pengulangan lagi tapi menarik. Nah, ini juga kayaknya dia punya hobi nulis prakata ya, ke beberapa buku, dan ini juga dari prakata. Saya bacakannya, no consciousness can harbor more than a very small number of simultaneous perceptions. All else must be in the shadow, withdrawn from sight. Any increase in the simultaneous contents immediately produces a dimming of consciousness, if not confusion to the point of disorientation. Consciousness not only requires, but is of its very nature strictly limited to the few and hence the distinct. Jadi maksudnya adalah, mungkin nggak kamu bangun, kamu sadar seperti yang diklaim sama Buddha? Mana mungkin. Kalau simultaneous content itu meningkat, ya, dia akan immediately produce dimming of consciousness. Kesadaranmu akan meremang, redup dia. Nah, atau lebih buruk lagi, kamu jadi confused. Nah, atau yang paling parah, kamu disorientasi, kata Jung seperti itu. Jadi bagaimana mungkin kamu bisa memahami semua kesadaran? Kamu bisa mengangkat semua konten dari unconscious dan kamu sadari itu, semua di level kesadaran. Wah, kamu bisa disorientasi gitu. Kamu bisa jadi bipolar nih ceritanya kan ya. Kamu bisa jadi skizofrenik jangan-jangan. Ya, klaim-klaim yang bombastis seperti itu kan, memahami masa lalu maupun masa kini sebagai momen saat ini dan hanya pada saat itu juga gitu loh. Bagaimana mungkin? Terlalu banyak yang kamu pikirkan nggak mampu. Otak itu tidak bisa diajak untuk melakukan upaya yang mustahil seperti itu. Cuman ya sekali lagi kita mengatakan bahwa bagi Jung itu mustahil, ya bagi yoga itu bukan hanya tidak mustahil, tapi ya itu tujuan kamu. Kamu hidup, kamu bernapas, ya cuma itu tujuan kamu. Angkat semua ketakadaran menuju kesadaran. Gitu. Pahami semua momen sebagai momen saat ini. Nah, ini kan menarik nih, forward to introduction to Zen Buddhism. Zen kan seperti itu.
dengan meditasi, dengan beberapa dialog-dialog yang sifatnya begitu enigmatik gitu ya, guru akan berusaha untuk menanamkan, untuk memunculkan, bukan menanamkan ya, untuk memunculkan kesadaran dalam diri murid gitu loh. Nah itu kan dalam Zen itu ada tradisi namanya Kuan. Nah Kuan itu ketika guru celetuk satu hal ya, dan pada momen yang pas itu kesadaran dalam diri murid akan muncul. Itu kayak di Hindu kan ada tuh Tatwam Asi, dia bilang engkau adalah itu. Kalau di percakapan biasa nggak ada maknanya, tapi di momen yang pas itu akan jadi bermakna sekali. Nah itu kan tujuannya untuk mengangkat kamu pada level kesadaran. Jadi kamu itu tidak akan pernah hidup dalam masa lalu ataupun masa depan lagi, tapi pada masa kini doang. Saya tahu kata-kata dari buku-buku motivasi, dari para motivator, kata-kata mutiara kan banyak tuh. Hiduplah selalu di momen sekarang. Jangan pernah menyesal segala macam. Itu benar. Benar secara puitis, benar secara motivasional, tapi yang orang-orang sering lupa, ini juga benar secara filosofis. Maksud saya, kalimat-kalimat seperti ini tidak hanya motivasi yang bersifat mengajak doang gitu loh. Kan kayaknya banal gitu ya. Enggak loh. Ini dalam sekali. Hidup pada present moment itu beneran kalau kamu mengamininya, kamu bakal pencerahan. Kamu bakal jadi jiwan mukti gitu. Jadi makhluk yang sadar. Istilah kita apa ya? Orang suci gitu loh. Sebenarnya ya agak tidak tepat. Ada kiai-kiai yang suci gitu ya, ada yang kayak orang-orang tua yang kita anggap suci gitu. Bukan suci sih, mereka sadar gitu doang sebenarnya kalau menurut saya. Suci kan kayak terlalu jauh dari apa yang kita, jauh itu kayak jadinya nggak bisa digapai. Tapi kalau kita bilang orang yang suci adalah orang yang sadar, ya dari tradisi manapun, kalau dia suci sebenarnya dia basically cuma sadar gitu loh. Ya jadi lebih realistis menurut saya, jadi lebih membumi gitu, jadi lebih apa ya, lebih achievable. Kalau suci kan, wah saya penuh dosa, dia kan suci, jauh gitu loh, kayak kesannya kita akan jadi merasa ada semacam inferioritas, ada gap gitu loh kalau kita ngomong holy man. Tapi kalau bagi saya holy man itu ya tidak lain tak bukan kayak paus. Ya kalau mau bilang Paus Fransiskus orang suci, ya suci-suci aja, cuman saya lebih senang mengatakan orang yang sadar gitu loh. Eling beliau itu kan, paus itu eling. Apakah Mahatma Gandhi orang suci? Ya bisa aja suci, tapi ya mungkin lebih tepat, lebih enak ya, bukan lebih tepat ya. Semua pun tepat lah bagi saya, tapi lebih enak, lebih nyaman untuk mengatakan dia orang yang sadar gitu loh. Tiap tindakan dia sadar, tiap ucapan yang dilakukan sadar, tiap pemikiran yang dibuahkan itu sadar. Jadi gerak-gerik dia, rutinitas dia dalam kehidupan sehari-hari semuanya dalam landasan kesadaran gitu loh. Jadi ya jangankan penyesalan, kan kita hidup di masa kini agar tidak tidak baper gitu ya, tidak terjebak dalam masa lalu segala macam. Itu cukup banal menurut saya. Kamu itu sadar dan hidup di masa kini bukan hanya agar hidup tanpa penyesalan, tapi hidup juga tanpa penderitaan. Karena menyesal hanya satu varian kecil dari penderitaan. Penderitaan itu sendiri ya lebih banyak, lebih beraneka macam. Gitu loh. Jadi tak hanya penyesalan, tapi suffering in general akan hilang kalau kamu bisa beneran sadar. Ya, tidak hanya membatasi diri kita pada kesadaran yang limited, yang terbatas ya, seperti yang disiratkan oleh Freud dalam kata pengantarnya ini, tapi juga berusaha untuk merangkul sebanyak mungkin konten-konten kesadaran gitu loh, tanpa takut bahwa itu akan membuat kita disorientasi gitu. Jadi untuk menutup ya saya ingin mengatakan bahwa ya kira-kira begitu. Kalau perbedaan teknis ya banyak lah, istilah saja sudah banyak yang berbeda, so technically banyak perbedaan. Tapi kalau kita katakan perbedaan yang paling umum, yang paling fundamental, ya kira-kira begitu. Baik Freud maupun Jung sama-sama mengakui tentang memori, tentang ketaksadaran, tapi in the end mereka tidak mengakui bahwa
beberapa tujuan paripurna dalam timur itu tidak diakui sebagai valid, tidak diakui sebagai sahih gitu. Misalnya pencerahan. Pencerahan mensyaratkan pelenyapan ego. Masa ego hilang? Kok ego hilang, kita linglung dong, misalnya gitu. Jadi terkait isu kesempurnaan, the perfection of human being, of human nature, itu ya Freud yang paling pesimis tampaknya, Jung agak optimis sedikit, tapi ya kita bisa bilang yang paling pesimis ya orang-orang timur, orang-orang India dalam kasus kita. Karena yang paripurna itu bisa, gitu, asalkan kita mau, gitu ya. Jadi saya menutupnya seperti itu. Kalau memang waktu memang tidak membolehkan kita lama-lama ya, karena kita pun startnya cukup telat, mungkin saya akan langsung ke sesi tanya jawab saja ya. Saya akan melihat beberapa pertanyaan di sini dan saya akan coba jawab sepemahaman saya. Ini dari Sofi. 1. Pandangan bahwa ketaksadaran atau klesa itu tidak bisa dilenyapkan. Apakah itu dipengaruhi oleh tradisi Judeo-Kristen? Ya, kalau kita mengingat pertemuan-pertemuan awal kita akan tahu bahwa pandangan tentang sesuatu entitas atau zat yang konstan itu mungkin sedikit banyak berpengaruh, gitu loh. Pandangan tentang original sin misalnya itu mungkin agak berpengaruh pada bagaimana kita memahami potensi kita untuk disempurnakan, gitu. Karena di tradisi lain kan original sin kan tidak universal ya, jadi ada tradisi seperti misalnya tradisi India yang tidak punya konsep seperti itu, dan karena tidak ada yang sifatnya bawaan, berarti semuanya terbuka untuk perubahan. Perubahannya tujuan akhirnya ya panjang, ya lama benar, tapi ada peluangnya, ada gitu loh, karena tidak ada yang beneran inherently kita bawa. Arti kata inherent atau intrinsik itu kan bobotnya agak serius gitu loh, karena kalau sesuatu itu dikatakan bersifat inherent, ya berarti peluang untuk mengatakan sebaliknya atau membayangkan kondisi yang sebaliknya akan jadi sangat tipis, akan jadi mendekati nol. Itu kira-kira. Saya masih kurang paham dengan konsep kesadaran kolektif. Apakah kesadaran kolektif itu bersifat saling bergantung atau seperti apa? Apakah dia bersifat saling bergantung? Mungkin iya, tapi kira-kira seperti ini. Ketika kita membayangkan logo-logo yang simpel aja kayak misalnya segitiga misalnya. Nah, itu kan dipakai dimanapun. Kita tahu kan segitiga itu Illuminati gitu ya. Tapi kan beberapa tradisi juga memakai segitiga. Konsep lingkaran misalnya. Di dalam tradisi India itu melambangkan sunya. Sunya itu harfiah berarti non. Jadi di kita kan ada kasunyatan gitu ya. Kalau di India sunya itu nol gitu loh. Angka, nilai, bukan kosong ya. Jadi ketika sunyata jadi emptiness di bahasa Inggris agak keliru, karena kosong itu bukan nilai, tapi nol itu nilai. Kan seperti itu. Nol itu angka, nilainya apa? Ya nol gitu. Angka 1 bernilai 1 kan seperti itu ya. Jadi lingkaran misalnya kan banyak juga di beberapa tradisi lain. Ular yang memakan ekornya sendiri secara melingkar itu kan kayak beberapa tradisi yang seolah-olah dipahami tidak persis sama, tapi dipahami dengan cara yang filosofis. Ya, level filosofisnya sama gitu. Jadi bagaimana menjelaskan seperti itu? Tanda-tanda seperti salib misalnya, itu kan universal sekali. Gitu loh. Kenapa harus salib? Kenapa tidak tidak trapesium misalnya ya, ketika kita membayangkan sosok yang disalib gitu kan ya. Mungkin ada imaji-imaji yang universal gitu. Nah, itu kata Freud. Jadi ada ketaksadaran kolektif. Karena ketika kita mengatakan warisan, inheritance, kita membayangkan warisan-warisan yang tangible ya, yang benda. Benda kan gampang dipahami karena kan namanya benda kan, kita melihatnya gitu loh.
Yang intangible juga cukup gampang dipahami. Kita membayangkan batik, misalkan batik kan kita ngomong intangible. Kita membayangkannya sebagai konsep. Tidak harus ada, tapi ya ketika satu kebudayaan ada ya si batik ini akan terus diwariskan turun-temurun. Ya mungkin dengan cara yang sama itu tadi. Ketaksadaran bisa diwariskan. Gitu loh. Karena memang dia yang dia yang menjadi sumur dari proses pemaknaan yang kita coba lakukan sebagai manusia di bumi. Karena hanya manusia yang bisa punya simbol. Binatang kan nggak punya simbol. Nah, manusia punya simbol, dan simbol tertentu itu kita bisa bayangkannya, bisa memunculkan emosi tertentu. Gitu. Bagi yang bagi orang Hindu melihat swastika, simbol yang muncul kan beda gitu lah. Tapi kalau kita sekuler, apalagi kita malah tidak paham tentang tradisi Hindu, kita tahu swastika itu cuman berasosiasi dengan Nazi, ya kita kan lihatnya malah ngeri, bulu kuduk merinding gitu loh. Serem sekali ini swastika. Nah, kalau saya ada poster swastika di kamar saya kan mungkin saya bisa diciduk gitu kan ya, dibilang fasis gitu kan ya. Tapi ya di Indonesia menjadi fasis kayaknya nggak dipenjara juga sih ya. Jadi itu contoh yang salah. Tapi mungkin saya akan dipahami dengan keliru. Saya akan dibilang skinhead atau apalah gitu kan, right wing, fundamentalist, segala macam, white supremacist gitu-gitu kan. Padahal mungkin saya seorang Hindu doang gitu loh. Jadi simbol itu pemaknanya bisa beda-beda, tapi dalam koridor pemaknaan yang tepat, dia bisa memunculkan emosi atau perasaan tertentu yang mustahil kamu munculkan tanpa adanya simbol itu. Dan kita kan bertanya bagaimana sebuah simbol itu misalnya dalam konteks budaya Hindu ya, bisa memberikan dampak yang begitu mendalamnya. Nggak hanya pada 1-2 orang, tapi juga pada, ya hitung aja lah orang Hindu ada berapa ya, ratusan juta gitu kan ya. Atau ratusan juta umat Kristiani yang melihat salib gitu loh, yang langsung menumbuhkan memunculkan emosi yang begitu profound gitu loh, emosi yang begitu transcendental gitu loh, yang tanpa adanya simbol itu tidak bisa muncul emosi itu. Dia tidak bisa memunculkan kedekatan dengan yang ilahiyah ketika melihat jajar genjang misalnya, karena jajar genjang gitu loh, bagaimana mungkin dia memunculkan keilahian gitu kan ya, bentuknya begitu aneh gitu kan ya. Tapi kan beda, salib itu beda. Bintang ya, bintang David misalnya juga kan beda. Bobot historisnya, bobot spiritualnya bagi Yudaisme, bagi orang-orang Israel kan beda sekali gitu loh. Jadi nah disitulah Jung mulai mungkin menerka-nerka bagaimana mungkin gitu loh ini bisa muncul. Jadi ya kesimpulan simpel dia ya, tentulah ini adalah collective unconscious gitu loh. Ketika emosi tertentu itu kalau dibiarin, diendapin doang, tidak diwadahi dalam kontainer apapun, dia hilang, dia terpencar-pencar. Tapi kalau dia dimasukkan ke dalam kontainer, ke dalam sebuah simbol, gitu kan, dan simbol itu disepakati bersama secara kolektif, ya maka dia akan menjadi sebuah kekuatannya, daya emosional yang begitu luar biasa. Kira-kira seperti itu. Tapi ini pemahaman saya ya, mungkin kalau teman-teman lain punya pemahaman yang lebih tepat bisa diketik atau disampaikan secara lisan, silakan. Sementara itu saya akan coba ke pertanyaan yang lainnya. Kalau memang manusia masih bisa membuat pilihan, berarti segala sesuatu di masa depan sebenarnya akan terus berubah. Di dalam filsafat India, apakah semuanya sangat teratur ataukah hiperchaotic karena adanya free will itu? Jadi kita bisa, saya ingin menjawabnya dengan kasih contoh film. Film-film sci-fi kan banyak sekali men-tackle soal ini. Nah, di antara sekian banyak film-film yang sci-fi, yang saya rasa paling dekat dan paling akurat untuk menjawab pertanyaan yang ini
adalah ini, kalau kalian pernah nonton Artificial Intelligence, AI. Proyek filmnya Stanley Kubrick. Tapi karena beliau duluan berpulang, akhirnya diteruskan oleh Steven Spielberg. Ya, oleh Steven Spielberg. Jadi siapa ya yang mainnya? Saya lupa. Christian Bale ya. Nah intinya itu, nah di situ kita bisa lihat, terutama di endingnya. Nah kalau saya berusaha menceritakannya akan panjang sekali, tapi saya akan menjawabnya dengan cara yang paling simpel sekaligus malas mungkin ya. Silakan tonton filmnya dan teman-teman akan tahu jawaban atas pertanyaan ini. Tapi kalau saya boleh kasih sedikit sepatah dua patah kata, mungkin gini. Apakah segala sesuatu akan terus berubah? Ya tentu saja. Gitu loh. Apakah dia pasti berubah? Tentu tidak. Gitu loh. Apakah ada perubahan? Tentu ada. Gitu loh. Tapi apakah perubahan itu niscaya? Ya tentu juga tidak. Gitu loh. Karena ada beberapa hal tertentu yang mungkin sifatnya terlalu makro ya, terlalu kolektif sehingga di luar jangkauan kita. Kayak misalnya ketika tiba dunia masanya kiamat ya, tindakan apapun tidak bisa kita lakukan. Karena memang durasi dari semesta ini sudah tiba gitu loh. Expirednya sudah tiba gitu kan ya kira-kira. Tapi ada beberapa yang bisa. Nah di film AI ini ada beberapa hal ya di plotnya. Kalau saya bicarakan nanti pasti jadi spoiler ya. Jadi saya dalam posisi yang sangat dilematis. Tapi intinya adalah sudah diramalkan gitu loh. Gak mungkin gak terjadi. Tapi di ujungnya ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Dan yang meramalkan adalah mesin gitu loh. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat bisa direnung-renungkan ya. Sangat bisa dipahami gitu oleh kita yang ada di sini. Tapi bukan. Sorry. Saya baru ingat bukan AI. Tunggu, saya sembari ini ya. Nah, di sini saya akan menumpukan harapan saya pada teknologi. Nah, dan teknologi memberitahu saya bahwa film yang tepat adalah Minority Report. Nah, tahun 2002. Jadi AI memang dari Kubrick, tapi bukan itu plotnya. Saya sedang mencampur adukan dua film yang berbeda. Jadi yang main Tom Cruise, kira-kira seperti itu. Jadi teknologi masa depan memungkinkan para polisi untuk menangkap kriminal, bahkan sebelum kejahatan mereka itu terjadi. Nah, gila nggak itu? Jadi kamu belum bikin kejahatan, saya sudah tahu nih, kamu bentar lagi bikin. Dan kalau memang saya biarkan, kamu bakal bikin gitu loh. Nah ini dari kisahnya, dari novelnya Philip K. Dick. Nah Dick ini kan penulis sci-fi yang sangat luar biasa ya. Dick, Ursula Le Guin. Jadi ini dari adaptasinya karya Dick. Dituangkan dalam film oleh Spielberg. Bukan AI memang Kubrick, tapi AI itu tentang anak kecil. AI sih agak sedih ya. Saya agak-agak nangis tuh nonton endingnya. Kalau Minority Report dia filosofis, bikin mikir dan bisa menjawab pertanyaan dari Kak Vesper. Semoga silakan saja ditonton gitu ya. Ini dari Kak Daniswara ya. Tentang pandangan totalitas dan absolut cenderung disukai filsafat timur, apa Jung dan filsafat barat lainnya kesulitan melihat itu? Atau tidak mampu melihat karena ini permasalahan teistik? Apakah ini permasalahan konsep ketuhanan atau teologi? Saya cenderung menjawab iya, karena dalam konsep-konsep teologis tertentu ya, manusia diciptakan dengan cara yang unik. Mungkin ada beberapa asumsi seperti itu. Jadi ketika manusia itu unik, kedirian dia, selfhood dia, ego dia, itu juga unik karena berasal dari sesuatu yang prima causa gitu loh. Jadi
ketika kita mengadopsi gagasan seperti itu, mungkin akan lebih sulit untuk menerima konsep tentang interdependence. Dalam Buddhism kan kita tahu itu praktiknya samutpada, gitu. Apapun saling bergantung. Kamu dan semut rang-rang itu dulu adalah ibu dan anak, kan susah sekali untuk membayangkan itu. Tapi orang India percaya, gitu. Orang India percaya. Makanya ketika Upanishad mulai tumbuh subur, animal sacrifice mulai ditinggalkan dan gaya hidup vegetarianisme mulai diadopsi. Jadi orang India nggak dari dulu juga vegetarian, nggak dari dulu nggak makan sapi gitu ya. Ya pelan-pelan mereka mengadopsinya karena ketika filsafat muncul, ya akhirnya dikasih tahu kan sama para resi kan, sapi itu dulu mamamu loh, nah, gitu loh. Masa kamu makan mamamu sendiri? Jadi makan binatang itu kayak melakukan kanibalisme gitu loh. Dan kenapa konsep yang rasanya menggelikan ini bisa muncul ya karena mereka melihat interdependensi. Binatang, nyamuk, lalat, kecoa itu hanya manusia, sesama manusia, tapi yang berubah wujud gitu loh. Dalam momen kehidupan sekarang sedang kebetulan, unfortunately gitu ya, sedang berganti wujud, transform ke wujud yang lain. Jadi jiwa manusia tapi dalam raga yang berbeda. So kalau kamu bunuh dia, kamu bunuh manusia, nggak ada cerita lain. Nah kita hanya bisa paham konsep ini tanpa tertawa terpingkal-pingkal ketika kita bisa memahami bahwa manusia itu tidak unik. Gitu loh. Manusia tidak diciptakan dalam imaji yang unik, tapi ya sebagai satu skrup kecil saja. Dalam pengertian gini, dalam pemahaman India, menjadi manusia itu hanya satu dari sekian banyak probabilitas yang bisa kita jalani sebagai sebuah Atman. Kalau dalam Hindu kan ada konsep jiwa tuh. Jadi Atman kita itu konstan. Nah, ya kebetulan di kehidupan sekarang abad 21 ya, tanggal 11 September 2020, saya Atman dalam wujud manusia. Di kehidupan mendatang saya nggak tahu, mungkin saya jadi burung bulbul gitu kan. Kehidupan mendatang lagi mungkin jadi manusia lagi. Nah, jadi karena tidak ada uniqueness itu, tidak ada inherence itu. Kalau kita mengatakan prima causa kan ya sebaliknya ya. Prima causa berarti ada inherensi itu loh. Ada nuansa intrinsik yang memang seolah-olah ya susah untuk dipadankan dengan interdependence. Dengan ya itu tadi, sapi itu mamamu dulu, percaya apa enggak gitu kan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Semoga bisa menjawab ya. Tapi ini pemahaman saya, mungkin juga tidak tepat. Tapi kalau yang saya pahami sih kira-kira gitu. Jadi saya akan menjawab apakah ini permasalahan teistik? Ya, sangat. Ini sangat teistik gitu loh. Kemudian tentang pandangan Freud dan Jung mengenai ego, kalau nggak salah Nietzsche juga memiliki pandangan yang sama seperti mereka terhadap ego. Kesan nihilisme. Nietzsche itu pandangan awam sih mengatakan nihilis ya, tapi bagi beberapa pengkaji dia yang serius sebenarnya sih tidak nihilis-nihilis amat. Ada yang bilang malah sangat optimis gitu loh. Kita hanya merasa dia nihilis kalau kita memandang dia dari kubu yang teistik, dari kubu agama. Karena ketika kita bunuh Tuhan ya, di halaman paling awal Das Prach Zarathustra ya, kan langsung tuh tanpa selamat pagi Bapak Ibu sekalian ya, tanpa salam sejahtera ya, tanpa basa-basi gitu kan ya, Nietzsche langsung God is thought, dia bilang God blind thought, dia bilang seperti itu kan. Tuhan telah mati, Tuhan tetap mati, kita yang membunuhnya dengan pedang kita sendiri, bla bla bla. Ya orang membayangkan tanpa Tuhan kita mau pegang apa sebagai sandaran moral. Tapi bagi yang bisa melihat sisi positifnya mungkin malah optimis. Mungkin bagi pengkaji Nietzsche ya, Nietzsche ini orang paling optimis sedunia mungkin. Jadi ini juga kasus yang sama yang menimpa Albert Camus misalnya, ketika kita mengatakan dia seorang absurdis dan segala macam, padahal ya di dalam absurdisme dia ada optimisme, ada apa ya,
bukan optimisme seperti yang kita lazimnya pahami, tapi ada semacam keberanian gitu loh. Ada semacam keberanian untuk hidup. Terutama kalau kita baca mitos Sisyphus ya. Ketika kita baca dan kita paham, oh ya hidup ini ya gini-gini aja, so what gitu loh. Nah ketika kamu disodorkan fakta yang begitu gloomy, ya kamu mau loncat dari lantai 10 atau mau hidup, tapi dengan lebih berani lagi ketimbang hidupmu yang sudah-sudah. Jadi kan aku pikir semua pemikiran filsuf itu basically kita take-nya personally sih. Kalau kita merasa dia nihilis ya, maybe dia nihilis menurut kita. Tapi bagi yang bisa melihat sisi yang alternatif, maybe orang-orang seperti Camus dan Nietzsche itu sangat positif gitu loh. Sangat berani. Apalagi Nietzsche kayaknya kita tahu ada konsep seperti konsep manusia super ya, Übermensch gitu loh. Ketika ada frasa seperti super kan kayaknya tidak mungkin pesimis kan ya. Tafsirnya boleh beda-beda. Nazi menafsirkannya dengan cara mereka sendiri. Tapi ya itu, tampaknya tidak pesimis gitu loh. Minimal Nazi tidak menafsirkannya dengan pesimis. So, ini membuktikan bahwa ada ruang optimisme gitu loh. Meskipun cara Nazi agak semprul ya, kita ngomong Lebensraum dan segala macam dan pembasmian ras-ras inferior tertentu gitu loh. Karena kita ingin mencetak manusia super. Tapi ya anyway kan berarti tafsirnya bisa multi. Nah itu yang saya ingin tekankan. Oke. Nah kalau tidak ada lagi dan berhubung juga sudah pukul 10:07 ya. Mungkin kita bisa akhiri perjumpaan kita kali ini. Sekali lagi saya ingin minta maaf ya karena tadi agak telat gitu ya. Tapi teman-teman cukup sabar. Sabar itu bahasa Sanskertanya Shanti, Om Shanti Shanti Om gitu ya. Jadi teman-teman semua telah merampungkan Shanti yang begitu begitu patut diteladani ya. Karena ya menunggu itu mengesalkan juga. Saya paham karena saya juga kesal kalau harus menunggu. Tapi ada 40-an orang dan berarti ada 40 orang yang shantinya kokoh sekali. So untuk itu saja pun saya sudah berterima kasih. Dan untuk partisipasi aktifnya, yang aktif, yang bertanya, yang berkomentar, yang pasif, yang hanya menyimak tapi juga ikut serta dalam meramaikan sesi kita malam ini, semuanya saya kirimkan doa-doa terbaik saya ya. Semoga semua yang kita sudah sampaikan ini berikut secuil pemahaman saya yang mungkin 1% benar dan 99% terdistorsi gitu ya. Semoga itu bisa menumbuhkan, saya tidak bilang pengetahuan atau kebenaran, tapi menumbuhkan gairah atau semangat atau temper ya. Temper atau perangai yang tepat, menimbulkan kegairahan untuk mencari kebenaran gitu loh. Maybe ada yang bilang lah, ini orang ngomong apa sih, saya nggak percaya, saya ingin cari. Nah, kalau apa yang saya sampaikan bisa memicu itu, saya merasa itu sudah sangat berfaedah. Jadi memicu perdebatan, memicu dialektika gitu loh. Jadi tidak harus sebagai informasi, tapi sebagai dorongan untuk mencari lebih jauh gitu. Nah, minggu depan kita akan ketemu lagi di pertemuan terakhir mungkin ya. Saya berusaha untuk menutupnya di minggu depan. Ya kalau mau dipanjangin ya bisa-bisa aja ya, kayak sinetron apa itu dulu di zaman saya. Kayak Tersanjung gitu loh. Nah, kayak apa ya satu lagi tuh, Kehormatan. Nah, kalau mau dipanjangin bisa. Tapi kan kita tidak mau seperti itu. Kita mau bikin kayak Game of Thrones gitu loh. Putus dan ya udah. Nanggung ya, yang bilang nanggung silakan, yang bilang puas silakan. Kira-kira gitu ya. Jadi minggu depan mungkin sangat rinci ya 107 episode dari saya nggak tahu berapa persisnya, tapi ternyata kita dikasih data yang lumayan rigid nih 107 episode. Nah saya tidak mau itu terjadi, jadi kita rampungkan saja di minggu depan. Sampai ketemu lagi ya teman-teman semuanya di minggu depan. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih dan selamat malam, dan semoga semuanya sehat selalu ya, stay safe dan keep the good
work ya, the good heart, semoga terus jadi orang yang baik bagi sesamanya. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya.